Halo semuanya, bagi siapa saja yang tidak pernah ingin meninggalkan negeri yang indah ini. Nama saya Alexandra Rojewska, umur saya 28 tahun, dan saya adalah pemain bola voli profesional asing yang kini bermain di Liga Utama Indonesia Proliga. Saya berasal dari Krakow, Polandia, dan telah bermain voli selama 18 tahun. Hari ini saya ingin berbagi kisah mengapa saya datang ke Indonesia untuk bermain serta sebuah peristiwa yang selamanya mengubah takdir hidup saya. Kisah ini bermula pada akhir tahun 2021 di sebuah turnamen undangan bola voli putri yang istimewa di Jakarta. Saat itu dengan tinggi badan 188 cm, saya menjadi middle blocker di tim nasional Polandia dan merupakan pemain inti tim. Saya tampil gemilang di Liga Eropa dan sangat percaya diri bisa membawa hasil yang baik dalam turnamen ini. Namun sesaat sebelum kompetisi dimulai, sebuah musibah terjadi yang mengguncang kami. Pemain andalan kami, Marta Komaska, mengalami cedera ligamen lutut yang parah saat latihan. Dia adalah ujung tombak serangan dan pilar semangat tim kami. Kehilangannya bagaikan kehilangan tangan kanan. Meski begitu, kami para pemain yang tersisa memutuskan untuk tetap berangkat ke Jakarta dengan tekad memberikan segalanya. Turnamen ini diadakan di Istora Senayan, gelanggang olahraga legendaris yang terkenal dengan atmosfer penontonnya yang luar biasa. Ada 5 negara yang berpartisipasi: Indonesia, Brasil, Amerika Serikat, Italia, dan kami Polandia. Semua tim adalah tim papan atas. Jujur saja, bahkan jika tim kami lengkap ini akan menjadi kompetisi yang berat. Namun kenyataan ternyata jauh lebih kejam daripada bayangan. Pada pertandingan pertama kami kalah 1,3 dari Brasil. Kemudian kami dihancurkan 0,3 oleh Amerika Serikat. Lalu kami kembali kalah 1,3 dari Italia. Dengan hasil ini, kami hampir dipastikan akan menjadi juru kunci di grup. Wajah rekan-rekan setim semakin hari semakin muram dan ruang ganti kami menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Kemudian datanglah laga penentuan melawan tuan rumah Timnas Indonesia. Istora Senayan penuh sesak. Tribun penonton berubah menjadi lautan merah putih. Suara gemuruh teriakan Indonesia, Indonesia begitu memekakkan telinga hingga membuat lantai bergetar. Dukungan untuk Polandia hampir tidak terdengar sama sekali. Pertandingan dari awal hingga akhir didominasi oleh semangat juang tim Indonesia. Kami berusaha mati-matian tetapi tanpa pemain kunci, perbedaan kekuatan itu nyata. Set pertama kami kalah 21,25. Set kedua 19,25. Set ketiga 22,25. Akhirnya kami kalah telak 0,3. Dalam pertandingan itu pukulan smash saya hanya menghasilkan 3 poin dan saya sama sekali gagal membendung serangan cepat lawan. Setelah pertandingan usai kami kembali ke ruang ganti dan tidak ada satu pun yang berbicara. Takdir sebagai tim terburuk di grup sudah terkunci. Dengan tangan gemetar saya mengambil ponsel dan melakukan panggilan video ke orang tua saya di kampung halaman. Ibu, ayah, aku tidak kuat lagi. Mungkin aku benar-benar tidak berbakat bermain voli. Saya menangis sejadi-jadinya di depan layar ponsel. Selama 18 tahun karier voli saya belum pernah saya merasa seputus asa dan tidak berdaya seperti ini. Malam itu saya berbaring sendirian di kamar hotel di kawasan Jakarta Pusat menatap langit-langit kamar. Saya berpikir, untuk apa kami terbang ribuan kilometer ke Indonesia hanya untuk menanggung malu seperti ini? Di luar jendela pemandangan malam Jakarta dengan gedung-gedung pencakar, langitnya tampak megah, namun keindahan itu tidak mampu menyentuh hati saya yang sedang hancur. Besok masih ada satu pertandingan terakhir melawan Kenya. Namun itu tidak lagi berpengaruh pada peringkat, hanya sekadar formalitas. Saya membenamkan wajah ke bantal bergumam dalam hati. Cukup sudah, aku berhenti main voli. Saat itu saya sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa keesokan harinya, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup saya sedang menanti. Pagi harinya saya bangun dengan hati yang sangat berat. Semalam saya hampir tidak tidur, hanya berguling-guling di tempat tidur. Saya melirik jam tangan, sudah pukul 7 pagi. Hari ini ada pertandingan terakhir melawan Kenya, tapi sebelum itu saya ingin meluangkan waktu untuk menata pikiran. Saya merasa jika terus berdiam diri di kamar, rasa putus asa semalam akan kembali mencekik saya. Jadi saya memutuskan keluar hotel untuk berjalan-jalan ke Taman Suropati, sebuah taman yang asri di kawasan Menteng, untuk menghirup udara pagi dan menenangkan hati. Taman Suropati sangat teduh dengan pepohonan besar yang rimbun. Cahaya matahari pagi menembus celah dedaunan menciptakan suasana yang sangat damai. Karena ini hari kerja, taman itu cukup tenang, hanya ada beberapa orang yang sedang jogging atau duduk santai.
Saya duduk di salah satu bangku taman menatap kosong ke langit memikirkan masa depan saya yang suram. Tiba-tiba terdengar suara kecil dan halus dari belakang saya. "Permisi, maaf mengganggu. Apakah kakak pemain timnas voli Polandia?" Saya menoleh dan melihat seorang gadis kecil seusia sekolah dasar berdiri bersama ibunya. Gadis itu bertanya dalam bahasa Inggris yang cukup lancar namun sopan. Ibunya tampak berusia sekitar 30-an tahun, seorang wanita berwajah ramah dengan kerudung sederhana menggenggam lembut tangan putrinya. Gadis itu bernama Sari, umurnya 9 tahun. Di tangannya, dia memegang sesuatu dengan sangat hati-hati. Saya melihat lebih dekat dan terkejut. Itu adalah bendera Polandia buatan tangan. Bendera itu dijahit dari kain merah dan putih, terlihat jelas dikerjakan dengan penuh ketelitian. Selain itu, dia juga memegang selembar kertas putih. Di atasnya tertulis kalimat dalam bahasa Indonesia dengan huruf besar, dan di bawahnya ada tulisan asing yang awalnya tidak saya pahami. Belakangan saya baru tahu itu adalah bahasa Polandia untuk terima kasih kalian hebat. Bagaimana mungkin anak 9 tahun bisa mencari kata-kata dalam bahasa Polandia? Meski tulisannya agak miring, saya bisa merasakan ketulusan yang luar biasa. Ibunya tersenyum meminta maaf dan menjelaskan, "Maafkan kami, Mbak. Putri saya kemarin menonton pertandingan di TV. Dia bilang apapun yang terjadi dia ingin bertemu dan berterima kasih kepada Anda. Maaf jika kami mengganggu waktu istirahat Anda pagi-pagi begini. Saya sangat terkejut. Pertandingan kemarin kami kalah telak. Itu adalah pesta kemenangan bagi Indonesia. Mengapa gadis kecil ini justru ingin berterima kasih kepada kami para pecundang?" Sari dengan malu-malu berkata, "Kakak kemarin mainnya keren sekali. Aku melihat kakak berjuang sampai detik terakhir jatuh bangun mengejar bola. Menurutku itu hebat sekali. Walaupun kalah, itu adalah pertandingan yang sangat indah. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi pemain hebat seperti kakak Alexandra." Mendengar kalimat itu, lidah saya keluh. Walaupun kalah tapi indah, berjuang sampai akhir. Ingin menjadi seperti saya. Sepanjang hidup saya, sebagai atlet, tidak pernah ada yang mengatakan hal seperti itu saat saya kalah. Di Polandia dan di dunia olahraga profesional, pada umumnya hasil adalah segalanya. Pemenang dipuja, pecundang dilupakan. Saya dibesarkan dalam lingkungan seperti itu, itulah sebabnya kekalahan semalam terasa begitu menyakitkan. Namun gadis kecil Indonesia berumur 9 tahun ini berbeda. Dia melihat melampaui skor akhir. Dia menghargai proses kami. Dia bilang perjuangan kami itu indah. Ibunya menambahkan putri saya Sari sudah belajar voli sejak umur 6 tahun. Kemarin setelah melihat pertandingan, dia bilang pemain Polandia pasti sedih sekali karena sudah berusaha sangat keras. Dia ingin menghibur kalian. Jadi dia mencari kamus bahasa Polandia di internet dan menjahit bendera ini semalaman. Air mata mulai mengalir di pipi saya. Tapi ini bukan air mata kesedihan seperti semalam. Ini adalah air mata hangat karena tersentuh oleh kebaikan hati seseorang. Sari menyerahkan bendera buatan tangan dan kartu ucapan itu kepada saya. Saat saya menerima hadiah tulus itu dari tangan mungilnya, sesuatu di dalam hati saya berubah. Malaikat kecil ini mengajarkan saya nilai sejati dari olahraga. Bukan hanya soal kemenangan, tapi sikap untuk memberikan segalanya, memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati orang lain. Saya berjongkok untuk menyamakan tinggi badan dengan Sari, menggenggam tangannya, dan berkata dalam bahasa Indonesia yang baru saya pelajari sedikit, "Terima kasih." Wajah Sari langsung bersinar cerah. Setelah pertemuan di taman itu, kami mengobrol sebentar. Sari meski masih malu-malu dengan antusias menceritakan bagian-bagian pertandingan yang dia sukai. Setiap kata polosnya perlahan menyembuhkan hati saya yang terluka. Tiba-tiba Ibu Sari yang saya panggil Ibu Dewi berkata, "Kalau kakak tidak keberatan dan ada waktu luang, maukah nanti malam mampir makan malam di rumah kami? Sari pasti senang bisa mengobrol lebih lama dengan kakak Alexandra." Saya terperangah. Mengundang orang asing yang baru pertama kali bertemu ke rumah ini sangat tidak biasa di budaya saya. Tapi wajah Ibu Dewi begitu tulus, penuh dengan keramah tamahan khas orang Indonesia. Saya pun menerima undangan itu dengan penuh rasa syukur. Setelah pertandingan sore melawan Kenya selesai, saya pergi ke alamat yang diberikan Ibu Dewi. Pertandingan melawan Kenya berakhir dengan kekalahan tipis 2,3 untuk kami, tapi itu sudah tidak lagi menyakitkan. Pertemuan dengan Sari pagi tadi membuat hati saya jauh lebih ringan. Rumah keluarga Sari terletak di perumahan yang tenang di Jakarta Selatan. Saat saya menekan bel pagar, Sari langsung berlari membukakan pintu dengan senyum lebar. "Kak Alexandra datang," teriaknya. Di pintu bukan hanya Sari dan Ibu Dewi yang menyambut.
Ada ayahnya Pak Hartono, seorang pegawai kantoran yang ramah, dan neneknya seorang wanita tua yang anggun mengenakan kain batik. "Selamat datang, silakan masuk. Putri kami sudah menunggu kakak seharian," kata Pak Hartono sambil tersenyum hangat. Sang nenek juga menyapa dengan lembut. "Jauh-jauh datang dari Eropa, pasti lelah ya nak. Ayo masuk, kami sudah siapkan masakan rumah ala Indonesia." Suasana di dalam rumah begitu hangat. Meja makan penuh dengan hidangan lezat, nasi goreng, sate, ayam rendang, dan gado-gado. Semuanya terlihat menggugah selera. Sebelum makan, Sari dengan bangga menunjukkan sebuah buku clipping buatannya. Sampulnya bertuliskan tangan, catatan pertandingan. "Kak Alexandra, aku butuh waktu seminggu untuk membuat ini loh," kata Sari sambil membukanya. Isinya luar biasa. Ada foto-foto saya dari koran, dari internet, bahkan foto dari layar TV saat pertandingan kemarin. Semuanya disusun rapi. Yang lebih mengejutkan, ada catatan analisis tulisan tangan Sari. Persentase smash Kak Alexandra memang 40%. Angka ini mungkin terlihat biasa. Tapi lihat di sini, kakak selalu menyemangati teman tim yang gagal. Terus di set ketiga, poin kritis, kakak terbang menjatuhkan diri mengambil bola. Itu keren banget. Saya hampir tidak percaya. Anak 9 tahun bisa menganalisis sedalam ini. Dia tidak hanya melihat angka statistik, tapi melihat kualitas kepemimpinan dan semangat juang, fighting spirit. Saat makan malam kami berbincang banyak hal, namun kata-kata sang neneklah yang paling membekas di hati saya. "Di Indonesia, nak, kami sangat menghargai yang namanya perjuangan. Gotong royong dan usaha keras itu nilainya tinggi, bukan hanya yang menang yang hebat. Kami justru sangat menghormati mereka yang jatuh tapi bangkit lagi, yang berjuang sampai keringat terakhir. Itulah jiwa orang Indonesia." Pak Hartono menambahkan, "Mungkin itulah kenapa Sari sangat mengagumi Kak Alexandra. Dia tidak melihat skor 0,3, dia melihat hati kakak yang tidak menyerah. Bagi kami, keindahan karakter lebih penting daripada hasil akhir." Saya benar-benar tersentuh. Selama ini saya diajarkan bahwa atlet yang kalah tidak ada harganya. Usaha tanpa hasil adalah sia-sia. Tapi keluarga Indonesia ini mengajarkan hal yang bertolak belakang. Mereka tidak melihat hasil tapi proses. Bukan menang kalah tapi semangat. Dan mereka bilang, ini adalah budaya Indonesia yang wajar. Saat berpamitan, Sari berkata, "Kak Alexandra, lain kali harus menang ya, tapi kalaupun kalah, aku akan tetap dukung kakak selamanya. Karena orang yang berusaha keras itu paling keren." Malam itu saat meninggalkan rumah mereka, hati saya telah sepenuhnya pulih. Keinginan pensiun sudah lenyap tak berbekas. Pengalaman hangat itu mengubah mentalitas saya sepenuhnya untuk pertandingan terakhir. Meskipun hanya laga formalitas melawan Kenya, bagi saya itu adalah laga untuk menghormati orang-orang baik yang saya temui di negeri ini. Hari pertandingan tiba. Saya bangun lebih pagi dengan energi positif yang meluap-luap. "Alexandra, kamu terlihat cerah sekali," kata kapten tim Polandia. "Ya, aku bertemu orang-orang luar biasa di Jakarta. Hari ini aku ingin main bagus untuk mereka," jawab saya. Pukul 2 siang kami tiba di Istora Senayan. Saat masuk ke lapangan, saya refleks melihat ke tribun. Di satu sudut saya melihat pemandangan yang tak bisa saya percaya. Sari dan seluruh keluarganya ada di sana. Mereka membentangkan spanduk kain putih, bertuliskan cat merah besar. Dalam bahasa Polandia, "Powodzenia Alexandra," semangat Alexandra. Lebih mengejutkan lagi, di sekitar keluarga Sari ada banyak orang Indonesia lain. Ada Pak RT lingkungan mereka, ibu-ibu tetangga, bahkan beberapa anak sekolah berseragam pramuka. Mereka semua memegang bendera kecil Polandia dan bertepuk tangan ke arah kami. Begitu pertandingan dimulai, keajaiban Istora terjadi. Jika di pertandingan sebelumnya stadion bergemuruh, untuk lawan kali ini berbeda. Dari arah tribun Sari, terdengar teriakan dukungan yang kemudian menular ke penonton lain. "Alexandra, Polandia, Alexandra." Suara itu semakin lama semakin besar. Penonton Indonesia yang terkenal ramah dan ekspresif mulai ikut mendukung kami. Anak-anak itu meneriakan, "Dziękuję." Terima kasih, dengan logat yang lucu tapi sangat menyentuh. Set pertama kami kalah 19,25, tapi sorakan dukungan tidak berhenti. Set kedua kami kalah lagi 22,25. Namun setiap kali saya melompat memblok bola, tepuk tangan membahana. Set ketiga kami bangkit, skor 20,18 untuk kami. Saat itu, setter memberi umpan tinggi yang sempurna. Saya melompat sekuat tenaga memukul bola, melewati blok lawan dan, boom, masuk 21,18. Istora Senayan meledak, suaranya seperti kami sedang main di kandang sendiri di Krakow. Saya mengepalkan tangan dan membungkuk hormat ke arah penonton.
Meski kami memenangkan set ketiga, sayangnya di set keempat dan kelima kami kehabisan tenaga. Kenya menang 3,2. Kami resmi menjadi juru kunci. Namun saat peluit panjang berbunyi, hal paling ajaib terjadi. Seluruh penonton Istora berdiri. Standing ovation. Mereka bertepuk tangan untuk Kenya sang pemenang, tetapi tepuk tangan yang sama kerasnya, bahkan mungkin lebih hangat, ditujukan untuk kami, tim yang kalah di setiap pertandingan. Air mata saya tumpah di tengah lapangan. Belum pernah seumur hidup saya pecundang mendapat tepuk tangan semeriah ini. Dalam wawancara pasca pertandingan, saya tidak bisa menahan tangis. Ini pertama kalinya dalam hidup saya merasakan dukungan seperti ini. Terima kasih Indonesia. Terima kasih telah menghargai usaha kami meski kami gagal. Di negara ini saya belajar arti sesungguhnya dari olahraga. Di pintu keluar, pemain Sari dan keluarganya sudah menunggu. Kak Alexandra, keren banget. Smash terakhir tadi gila, seru Sari. Melihat senyum tulus Sari, saya memeluknya erat. 2 tahun kemudian pada musim semi 2023 saya akhirnya kembali. Saya menandatangani kontrak dengan salah satu tim papan atas di Indonesia, Jakarta Royal Volley, nama samaran. Usaha saya selama 2 tahun terakhir terbayar lunas. Hal pertama yang saya lakukan saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta adalah menelepon Sari. Kak Alexandra, kakak beneran balik ke Indonesia? Suara Sari terdengar girang di telepon. Kini dia sudah 12 tahun, sudah masuk SMP dan menjadi atlet voli junior. Kami bertemu lagi di Taman Suropati, duduk di bangku taman yang sama. Aku kembali menepati janji, kata saya. Sari tersenyum lebar. Aku juga menepati janji loh kak. Aku latihan tiap hari biar bisa kayak kakak. Melihat pertumbuhannya, hati saya penuh haru. Bergabung dengan tim di Jakarta membuat saya semakin mencintai negeri ini. Budaya Bhinneka Tunggal Ika, kehangatan supporter yang menyanyi dan menari sepanjang laga, dan rasa kekeluargaan di sini membuat saya betah. Keluarga Sari benar-benar menjadi keluarga kedua saya. Setiap lebaran saya ikut berkunjung ke rumah mereka, belajar makan ketupat dan mencoba membuat sambal walau kepedasan. Mereka merawat saya seperti anak sendiri. Sekarang ini tahun ketiga saya bermain di Indonesia. Saya belajar bahwa menjadi manusia yang baik dan menghargai hubungan antar sesama jauh lebih penting daripada sekadar medali. Beberapa hari lalu saya menonton pertandingan Sari di kejuaraan antar sekolah. Saya melihat dia bermain jatuh bangun penuh semangat persis seperti saya dulu. Mainmu indah sekali, Sari, kata saya. Setelah dia selesai, dia menyeka keringat dan tersenyumkan Kak Alexandra yang bilang, yang penting bukan kalah menang tapi seberapa besar hati kita saat bermain. Saya yakin turnamen akhir tahun 2021, di mana kami kalah telak, itu adalah kejadian paling berharga dalam hidup saya. Jika saya tidak bertemu Sari di taman pagi itu, tidak akan ada Alexandra yang sekarang. Terakhir, saya ingin berpesan kepada siapa saja yang membaca kisah ini, orang Indonesia memiliki hati yang luar biasa. Kalian mampu melihat dan menghargai usaha seseorang, sekecil apapun itu, tanpa memandang hasil akhir. Dan kebaikan itulah yang menyelamatkan hidup saya. Sekarang saya mencintai Indonesia dengan segenap hati. Ini adalah rumah kedua saya. Saya tidak akan pernah melupakan Sari, Ibu Dewi, Pak Hartono, Nenek, dan semua supporter di Istora yang bertepuk tangan untuk saya hari itu. Terima kasih Indonesia. Karena kalian, saya masih bermain voli sampai hari ini. Sampai jumpa di lapangan.